Bapak Ibu Guru yang terhormat dan anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai untuk seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan mengkaji secara istiqomah yaitu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pada hari ini nanti akan kita pelajari surat yang baru yaitu surat At-Tahrim. Namun sebelumnya untuk semua kita sejenak mendoakan keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan pada hari ini pula mohon bantuan doa berupa bacaan surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada almarhumah Ibu Hajah Khadijah. Beliau adalah ibunda daripada Bapak Sol'an yang kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kekhilafan, kesalahan dimaghfir Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kulli sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumil thumma ila khususan ila ruhati Ibu Hajah Khadijah. Wafarallahu laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita berikan doa. Anda yang ada di rumah, mohon untuk mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amu kafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa lana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma jana fika nafika wa malika wa jiwarika wa iwadika min kulli syaitan marid. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa Hajah. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afanha. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Sekarang mari kita lanjutkan anak semua untuk mengkaji suci Al-Quran. Baik, kita buka lembaran baru yaitu surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 1 dan 2. Ya, sekali lagi ayat 1 dan 2. Saya awali anak semua. Saya awali dulu, nanti kemudian kita baca lagi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Kita baca satu sama. Shadaqallahul azim. Ya, anak semua. Jangan beranjak dulu. Kita dengarkan kajian atau kandungan ayat dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fatur Rahman telah mengawali dan menemani kita, membimbing bacaan Al-Quran kita setiap hari dengan istiqomah. Semoga beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan keistiqomahan kita dalam mengkaji angan-angan sak maknone tentang ayat Al-Quran. Yang mana pada pagi hari ini kita masuk di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini artinya adalah pengharaman. Apa yang diharamkan. Nah, kita kaji ini, kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi. Di ayat 1 diawali dengan sapaan, panggilan atau sigotun nida dalam bahasa Arab. Tata bahasanya ini adalah bentuk panggilan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hei nabi. Lima tuharrim, lima mengapa. Tuharrim, engkau mengharamkan. Itu dari kata-kata harroma yuharrimu. Kalau dimasuki domir kata ganti anta menjadi tuharrim. Kenapa kau mengharamkan? Ma apa-apa atau segala sesuatu
ahalla. Ahalla yuhillu. Artinya yang dihalalkan Allah oleh Allah laka kepadamu atau bagimu. Jadi, hei Nabi, mengapa kau haramkan apa-apa atau sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu? Jadi di dalam cuplikan di bawahnya itu kalau kalian lihat di layar itu ada petikan dari tafsir Jalalain ya. Di berbahasa Arab itu ada cerita. Jadi dalam riwayat ini setelah Pak Rifki juga baca-baca juga sebelum menerangkan begini saya juga harus bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Ada beberapa riwayat yang terkenal itu ada dua. Salah satunya yang termaktub di tafsir Jalalain itu dari cerita yaitu dari salah satu ummahatul muslimin. Ummahatul muslimin itu artinya adalah ibu-ibunya orang muslim. Maksudnya bahwa Rasulullah itu dalam riwayat menikah ya. Istri Rasulullah itu dalam cerita sejarah Islam dalam riwayat itu ada yang mengatakan istrinya jumlahnya 11, ada yang 12, ada yang 13. Yang lebih familiar 11. Tapi juga ada riwayat mengatakan 13 dengan segala teks naskah ceritanya itu juga lengkap. Jadi tidak bisa dikatakan ngawur atau keliru. Nah, salah satu dari 11 atau 12 atau 13 istri Rasulullah ini ada yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini adalah, jadi kalau dibayangkan, kalau kita membayangkan, Rasulullah itu memiliki istri lebih dari, katakanlah 11 lah ya. Yang banyak pendapatnya mengatakan 11. Rumahnya Rasulullah itu di serambi Masjid Madinah, di Masjid Madinah itu. Yang dulu di halamannya itu dibuat untuk sholat. Nah, untuk kamar-kamar istrinya itu ya banyak di sekitar situ. Ya, ngumpul di situ. Satu istri punya kamar sendiri-sendiri. Nah, khusus Mariyatul Qibtiyah ini kamarnya ini bukan di sekitar kota Madinah, di luar kota Madinah. Jadi orang jauh begitu. Tapi istri Rasulullah suatu saat datang ke Masjid Nabawi, menghampiri Rasulullah karena tidak memiliki kamar, ya, tidak ada kamar waktu itu, dimasukkanlah sama Rasulullah di kamarnya Sayyidatu Hafsah. Masuk di rumahnya Hafsah, di kamarnya Hafsah. Namanya suami istri, ya, berdua di sana, Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Mariyatul Qibtiyah. Mengetahui itu, ya, karena memang Sayyidah Hafsah pada waktu itu tidak ada di rumah, maka Rasulullah menggunakan kamar itu bersama dengan istrinya Mariyatul Qibtiyah. Setelah itu, Sayyidah Hafsah ketika datang mengetahui bahwa telah terjadi pertemuan antara Sayyidah Maryah Qibtiyah dengan Rasulullah di kamarnya, di kasurnya, ya begitu. Pertemuan antara suami dengan istri. Pak Rifki nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi ya, karena beliau dengan istrinya. Ala firasyiha. Nah, ini ada tulisan ala firasyiha ini di atas peraduannya atau kasurnya begitu. Karena Rasulullah menjaga perasaannya Hafsah, dengan serta-merta Rasulullah bilang, hiya haram alayya. Nah, itu ada tulisannya. Hiya haramun alayya. Hiya haramun alayya itu maksudnya adalah dia itu kembali kepada Mariyatul Qibtiyah, haramun alayya, ya. Haram alayya itu tidak layak untukku. Jadi ketika misalkan ada saya misalkan punya istri lebih dari satu misalkan. Lalu istri saya yang A ini datang ke rumah saya. Istri yang A ini yang pertama ini rumahnya jauh, tidak satu rumah sama saya. Lalu istri saya yang B tidak ada di rumah. Si A ini istri saya yang pertama yang jauh ini datang ke rumah. Main,
silaturahmi, saya ajak ke kamar saya dengan istri saya yang B. Nah, istri saya yang B ini tahu. Karena saya menjaga perasaan istri saya yang B, maka saya bilang kepada istri saya yang B, bilang, istri saya yang A ini haram buatku. Haram untuk. Begitu. Jadi ini adalah untuk pembelaan, untuk penegasan, untuk menjaga perasaan dari Sayyidah Hafsah. Begitu. Nah, itu maksudnya ya cerita ini. Maksudnya apa Rasulullah kok bilang begitu? Nah, ini. Tabtagi mardota azwajika, ibtagha yabtagi adalah untuk mengharapkan atau mencari ya. Mardot, mardoh itu adalah ridho. Kalau untuk Allah ya ridho. Ya, tapi kalau untuk manusia ya mungkin mencari ya diterima di hatinya begitu. Azwajika dari para istri-istrimu, pasangan-pasanganmu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lagi Maha Pengampun dan juga penyayang. Jadi dari satu riwayat ini saja, jadi Rasulullah itu yang namanya Rasulullah juga adalah manusia. Rasulullah itu manusia biasa yang memiliki perasaan yang sama dengan kita manusia, umatnya. Bagaimana Rasulullah semaksimal mungkin menjaga hubungan antara satu istri dengan istri-istri yang lain. Tidak hanya istri, kepada satu umat dengan umat yang lain, satu sahabat dengan satu sahabat yang lain. Banyak perselisihan, banyak kecemburuan, dan hal-hal yang sangat lumrah terjadi antar sesama manusia. Nah, ada lagi riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah berkunjung kepada istrinya yang namanya Sayyidah Hafsah. Nah, Sayyidah Hafsah ini memberikan minuman berupa madu. Nah, lalu saya ralat berkunjung ke rumahnya Sayyidah Zainab. Nah, ya. Diberikan minum berupa madu. Madu di rumahnya Sayyidatu Zainab. Lalu Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Aisyah, ini karena keduanya ini akrab, ya, akrab. Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah yang keduanya juga sama-sama istri Rasulullah tahu bahwa beliau berdua ini, dua istri Rasulullah ini paling enggak suka begitu kalau Rasulullah berkunjung ke istrinya yang lain bernama Zainab. Jadi mereka berdua ini sepakat untuk saling kong kali kong begitu, untuk nanti ingin mencoba memprotes Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah kembali ada di tengah-tengah mereka berdua, yaitu Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Aisyah, mereka berdua ini bergelagat mencium bau yang tidak sedap dari tubuhnya Rasulullah. Mereka berdua ini kompak mengatakan, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah kompak mengatakan, bau badan Anda ya Rasulullah kurang sedap. Dari mana? Jadi mengatasnamakan bahwa dari rumahnya Zainab itu selalu tidak cocok buat Rasulullah begitu. Nah, karena Rasulullah ingin menjaga perasaan keduanya, Rasulullah juga bilang, aku berjanji tidak akan pergi lagi ke rumahnya Zainab. Nah, itu riwayat yang lain. Aku berjanji tidak akan kembali lagi ke rumahnya Zainab. Padahal itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan boleh terjadi. Jadi cerita yang pertama dengan Mariatul Qibtiyah dengan Sayyidah Hafsah, dengan riwayat yang kedua antara Zainab dengan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah, itu lumrah jamak terjadi kepada setiap manusia dan itu boleh oleh Allah. Boleh oleh Allah. Kenapa Rasulullah bilang Maria Qibtiyah haram buatku? Atau aku tidak akan berkunjung lagi ke rumahnya Zainab. Padahal itu adalah sebuah hal yang halal, bukan haram. Nah, Nabi itu pernah berkata seperti itu. Maka sama Allah diingatkan, ya ayuhan Nabi, lima tuharrim ma ahallallahu laka. Hei Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukmu? Begitu. Maria Qibtiyah itu istrimu, halal, kenapa kau haram-haramkan? Berkunjung ke rumah Zainab itu juga istrimu, halal, kenapa kau haram-haramkan? Kau mengatakan keduanya itu hanya untuk berharap ridho dari kedua istrimu atau istrimu yang lain. Wallahu ghafurur rahim. Ya, karena Nabi ini dianggap salah sama Allah, tapi Allah
langsung menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Gitu. Nah, ini adalah hikmah dari ayat ini adalah namanya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya dinamika urusannya dengan hati atau perasaan. Tidak usah jauh-jauh keluar dari rumah. Ya, di dalam rumah situ saja, misalkan sebagai seorang ayah, ini Pak Rifki ya, sebagai seorang ayah misalkan sering terjadi kita enjoy bermain dengan anak, begitu, nemenin anak sampai istri atau pasangan kita tidak kita hiraukan. Itu saja terkadang juga istri punya perasaan yang berpikir iri atau cemburu kepada anak saya sendiri, begitu. Kok anaknya terus yang diajak ngobrol, kok istrinya kok didiemin. Nah, itu seperti itu mungkin yang Pak Rifki rasakan seperti itu sebagai seorang manusia. Apalagi Rasulullah yang memiliki banyak istri. Ini bukan berarti harus istri ya konteksnya. Bukan harus istri konteksnya, tapi manusia. Kita menghikmai dalam muamalah ini adalah antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hanya contohnya di sini adalah Rasulullah memiliki istri yang lebih dari satu. Ya. Lalu ayat yang kedua, ya, lanjut. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Qad farada, Allah sesungguhnya Allah telah benar-benar mewajibkan bagi kalian. Tahillata aimanikum, ya, membebaskan tahillah itu aimanikum dari sumpahmu. Wallahu maulakum, dan Allah adalah sebagai pelindungmu, wa wal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini yang hubungannya dengan sumpah. Nah, aiman ya. Jadi sumpah. Jadi seperti tadi kan, wallahi aku nggak akan kembali ke sana lagi. Nah, karena yaudah deh aku janji nggak akan. Nah, hal-hal sumpah semacam ini itu sama Allah itu tidak harus dilakukan begitu. Hikmahnya seperti ini yang saya pahami, saya kaji, saya baca dari tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraish Shihab, bahwa hidup itu jangan terlalu serius. Begitu. Hidup itu let it flow. Let it flow itu artinya ikuti arusnya, biarkan mengalir. Tetapi dengan tetap berpegang teguh kepada norma-norma agama yang telah disyariatkan kepada kita. Tapi jangan kaku-kaku begitu. Jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Ada waktu sholat, ketika perjalanan jauh. Ya, ketika kita tidak bisa sempat, ketika kita menjadi seorang sopir atau driver untuk menyupiri rombongan keluarga kita, misalkan demi keselamatan dan harus segera sampai dan menuju acara yang dituju, kita mementingkan acara dan kita mengambil kesempatan untuk bisa memanfaatkan kemudahan di dalam agama, yaitu berupa jamak. Sholat di jamak, dikumpulkan. Bahkan bisa dikosor, dipendekkan rakaatnya untuk memudahkan kita. Dan kita tidak perlu terlalu serius untuk harus menegakkan secara syariat. Memang syariat harus ditegakkan, tapi juga tidak harus sampai terlalu kaku begitu. Fleksibel saja. Itu dalam ayat ini, sehingga tidak perlu bersumpah-sumpah bahwa aku akan berjanji. Tidak usah bilang sumpah seperti itu. Laksanakan saja semaksimal mungkin, dan Allah insya Allah maha pengampun begitu. Wal alimul hakim, dia maha mengetahui lagi maha bijaksana begitu. Tahu kesulitan kita bagaimana, tahu kemampuan kita bagaimana, dan Allah akan membijaki itu sebijak mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Hikmahnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, bagaimana kita bisa membijaki dengan sebijak-bijaknya tetap tidak keluar dari syariat yang disyariatkan oleh Allah, oleh Islam, oleh agama kita. Ya, baik, itu kiranya yang bisa Pak Rifki sampaikan di ayat 1 dan ayat 2, dan semoga menjadi motivasi buat kita untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran dan mengkaji angan-angan sak maknani. Begitu. Baik, terima kasih kiranya, dan saya ingatkan untuk kalian bisa absen dari tadi sebenarnya sampai jam 7:05. Setelah itu akan saya tutup absensi presensi dari kegiatan mengaji. Baik,
Selanjutnya kalian setelah ini bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Ada kurang lebihnya Pak Rifki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih lagi-lagi pada Ustadz Fatur Rahman dan Bapak Ibu guru yang ikut hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.